Isa Ahmad, Iya bang. apakah Anda seorang Muslim? Iya. Oke, baik. Saya kasih Anda kesempatan ya, seperti itu. Ya, Bang Isa Ahmad, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Apakah Anda hanya Islam awam saja, atau Anda memperdalam secara khusus agama Islam? Oh, kalau Islam itu ya kan syarat Islam itu Jangan grogi, syahadat Bang. ya. Tarik napas dulu. Tarik napas yang Iya dalam. ini soalnya. Oh, grogi, saya tahu, ya, saya Bang. merasakan kok groginya itu. Saya ngerasakan. Saya merasakan itu, Bang, bahwa orang Islam kalau naik ke sini tuh gemeteran, Bang, gemeteran. Karena takut agama Islamnya makin babak belur. Ya, begini. Jangan grogi, ya. Asam lambung jangan naik, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, sudah? Oke, baik. Ya. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Ya. Anda memperdalam agama Islam. Oke. Bang, ini nama siapa, Bang? Muhammad. Ini? Allah. Oke. Betulkah kedua nama ini ditempatkan sejajar di masjid-masjidnya orang Islam? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi umat muslim telah menempatkan Allah dan Muhammad sejajar, betul? Sejajar gimana maksudnya? Apakah umat muslim menempatkan nama Muhammad dan nama Allah sejajar di masjidnya? Sejajar. Oke, artinya umat muslim telah menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar, betul? Betul. Betul sekali. Oke. Sekarang yang kedua. Betulkah bahwa mentaati anaknya Aminah, mentaati anaknya Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah? Ya sama. Sama. Artinya Anda menyerahkan ketaatan dan ketaklukan dan kepatuhan dan ketundukan Anda secara mutlak kepada Muhammad, itu sama saja sejatinya dengan menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Betul? Di sini itu saya belajar Muhammad itu ada dua, bukan Muhammad yang di Arab sana. Versinya dua. Ada dua versi Muhammad itu. Secara hakikat dan sadar. Muhammad itu ada dua. Kalau Islam sejati itu Muhammad itu ada dua. Kalau di pemahaman orang-orang awam itu Muhammad itu yang di Arab sana. Padahal Kalau di pemahaman saya Muhammad itu ada di diri. Muhammad itu adalah diri sejati kita. berarti Muhammad itu pengejawantahannya Allah. Wujudnya Allah. Berarti Muhammad Ya, itu wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah. Nah, tuh lihat tuh, lihat tuh. Oke, coba Bang, sadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya Muhammad itu adalah wujud Allah. Silakan. Betul. Jangan Bang, Ya. tarik nafas Bang. Nah, asam lambung. Saya tahu Bang, asam lambungnya dari sini. Tarik nafas yuk. Ojo gergi saya. Tarik nafas. Oke, silakan yuk. Katakan. Yuk, bahwasanya Muhammad itu di sana itu aslinya namanya itu Ahmad, bukan Muhammad yang di Arab itu. nama aslinya Ahmad Ya. dan dia wujud dari Allah. Ya, wujud perwujudan. Ibaratnya itu seperti nasi ya. Nasi itu Allah. Muhammadnya itu nasi itu beras. Muhammad itu nasinya. Allah berasnya. Ya. Oh. Muhammad itu nasinya. Berarti Allah telah menjadi manusia, namanya Muhammad, betul? Betul, seperti Betul Yesus. sekali. Sudah saya bilang teman-teman, seperti yang saya curigai ketika saya memperdalam agama Islam secara mendalam, sungguhlah agama Islam ini copy paste dari agama Kristen. Iya. Kalau dalam agama Kristen, Bang, kalau dalam agama Kristen yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman, namanya Yesus. Ya. Makanya Yesus itu sebagai pengejawantahan dari dia yang tidak terlihat. Nah, Benar. sekarang di copy paste sama Islam. Tapi orang-orang Islam itu enggak itu, Bang. Nggak tahu. Nggak mau terima. Mereka nggak sadar. Masalahnya kebanyakan belajar tausiahnya sama. Kan Muhammad itu wujudnya Allah. Betul.
Muhammad wujudnya Allah, teman-teman. Lihat teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasanya orang Islam tidak ada yang mengakui Muhammad itu pengejawantahan Allah, wujud dari Allah. Banyak. Sekarang bahkan sudah makin banyak, Bang. Iya, saya ini lihat abangnya itu juga kalau debat sama orang-orang itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya. Kayak ini kok bisa gitu. Kok malah Karena yang barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya dia itu sedang mematuhi, tunduk sama Allah itu. Betul? betul. Iya. Kalau ibarat matahari itu Allahnya, kalau sinarnya itu Muhammadnya. Iya. Makanya Muhammad itu gambar atau pengejawantahan daripada Allah, betul? Betul. Iya. Saya setuju. Itu sebenarnya itu konsep di dalam kekristenan, Bang. Tapi bedanya begini, Bang. Bedanya begini. Yesus sebagai gambar atau pengejawantahan wujud ya daripada Sang Pencipta itu tidak melakukan dosa, sempurna. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya Yesus adalah contoh atau sampel yang sempurna. Nah, sedangkan Muhammad didapati beberapa kali melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin orang berbuat salah menjadi sampel, menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Contoh, Bang. Saya kasih contoh. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan, wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh, betul? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi itu permainan dari yang Itu Al-Quran loh, Bang. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. boleh tahu suratnya gimana itu? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Enggak. Oh, nggak ada sih. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 dan 50. Saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab, nih saya tampilkan nih. Ya. Al-Ahzab 50. Nih, kita tunjukkan ya. Lihat nih Abang ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya ke sini. Perhatikan. Lihat. Nih ya. Surat Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 51. Kelihatan ya? Ya. Nah, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Nih. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Ini Bang. Inikah yang menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Apakah ini yang Anda katakan yang wujud daripada Tuhan? Gambar daripada Tuhan seperti ini? Itu Berat. Makanya gini Bang. ada perumpamaan-perumpamaan gitu Bang, kayak Makanya gini. hiasan-hiasan. Makanya gini Bang ya. Kalau Anda, saya ini menghabiskan 13 tahun lamanya waktu Nggak bisa untuk dibilang mentah-mentah itu kata-katanya. Harus Gini Bang, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya ini 13 tahun lamanya memperdalam Bible dan memperdalam Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam, dia meniupkan ruhnya. Betul nggak? Betul. Nah, di dalam Bible, itu cerita itu sebenarnya dari Bible, Bang. Dari Bible semua cerita itu. Ya, hanya saja orang Muslim nggak tahu. Iya, orang Muslim masalahnya nggak tahu. Karena begini, Bang. Al-Quran itu bilang begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanya kepada ahli kitab, pemegang Taurat, pemegang Injil. Tapi umat Muslim yang dilakukan malah kebalik, Bang. Malah bertanya kepada yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya Sahih Bukhari, tanya Sahih Muslim. Semuanya sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, orang Islam baca Qurannya sambil koprol. Iya, koprol terus, makanya kebalik terus. Suruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Di dalam Bible, apa dikatakan? Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup
ke lubang hidungnya. Maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia itu Bang, manusia itu gambarnya, pengejawantahannya daripada Sang Pencipta. Kita ini sebenarnya pengejawantahan Dia, tetapi gambarnya, kalau bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem, gambar. Gambarnya itu sudah rusak Bang. Rusak. Kenapa? Karena jatuh. Berbuat dosa. Adam tuh bikin dosa. Makanya dia tidak lagi, bukan gambar dari Tuhan lagi. Gambar daripada iblis. Ketika manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah ini, yang merupakan gambar daripada dia, sudah rusak, sudah hancur, keadaan manusia, keadaan bumi, keadaan dunia yang dahulu diciptakan baik itu rusak juga. Saling bunuh, ya kan? Saling sikut sana, sikut sini, fitnah, perang, peperangan, permusuhan, perbantaian sesama umat manusia terjadi. Nah, makanya ada Adam yang kedua. Yesus itu digambarkan dalam Bible itu Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua itu berhasil, makanya dia taat sampai mati. Dia perfect, dia merupakan gambar daripada dia. Makanya kepenuhan kealahan itu ada pada diri dia. Ada pada diri Yesus. Nah, makanya semua manusia harus mencontoh Yesus ini supaya kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia ketika diciptakan sama seperti Yesus. Jangan sama seperti Muhammad, man. Kalau sama seperti Muhammad nanti seperti itu. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah saja Bang. Aisyah istrinya Muhammad tuh sudah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Makanya Bang, kalau Anda betul-betul menghabiskan waktu untuk memperdalam ini, Anda akan simpulkan bahwa yang pantas Anda jadikan suri tauladan, yang pantas Anda jadikan panutan, itu hanyalah Yesus Bang. Makanya ikut Yesus Bang. Jangan ikut orang dalam kuburan. Ya Ahmad di sana kan sudah mati. Bukankah itu yang diikuti oleh umat Muslim? Mereka datang ke Arab, nyium-nyiumin batu, lempar-lemparan batu. Muhammad itu yang di sana. Sebetulnya ada yang ada di diri kita. Muhammad yang ada di diri kita itu. Tapi gini loh Bang, gini loh Bang. Akibat daripada umat Muslim mengikuti Muhammad apa? Nabung puluhan tahun, kerja puluhan tahun, sampai tulang punggung bengkok. Uangnya buat betul. apa? Uangnya buat apa? Haji. Buat lempar-lemparin batu di Arab Saudi. Lo ya main lempar-lemparan batu di sana Bang. Tanyain sama yang orang haji. Kemarin waktu haji ngapain? Lempar-lempar batu. Nah. Ini setan nih lempar batu. Bang, duit puluhan juta ngumpulin buat lempar-lempar batu. Bertaubatlah. Rumah Allah itu di hati kita, bukan yang ada di Arab itu. Ya, itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Qalbu mukmin baitullah. Bang, sekarang saya tanya. Apakah yang lebih penting itu simbol atau prakteknya? Praktek. Untuk diri kita sendiri. Makanya Bang, prakteknya itu ada dalam ajaran Kristen. Di dalam Islam itu ritual-ritualnya. Saya kasih contoh, Bang, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, rumah Tuhan ada di mana? Ada Di diri kita. Yerusalem. Bukan, di diri kita itu konsep kekristenan. Rumah Tuhan yang sejati, bait Tuhan yang sejati itu hatinya manusia. Supaya Tuhan itu, rohnya Tuhan itu memenuhi hatinya manusia. Sehingga manusia itu jadi gambarnya Tuhan itu sendiri. Fotokopinya gitu loh bahasa kitanya. Makanya ketika kita melihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, satu, dia tidak mencuri. Dia tidak apalagi bersaksi dusta tentang sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Makanya ketika kita lihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, gambar Tuhan terlihat dari diri dia. Makanya kita itu ingin dikembalikan Bang. Yesus itu ingin memulihkan manusia itu jadi seperti sedia kala. Sebagaimana waktu pertama kali diciptakan. Yesus ingin memulihkan itu. Ya. Makanya Yesus membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ketika manusia itu bertobat, dia mati. Makanya dibaptis itu dicelupin dalam air itu tandanya mati dia. Mati terus dia bangkit dengan keluar dari air itu sebagai manusia yang baru. Yang tidak berbuat dosa lagi. Yang hidup kudus dan benar. Makanya disitulah Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Memulihkan kembali keadaan kita seperti sedia kala. Itu yang ingin Yesus lakukan. Makanya itu sudah proses itu. Makanya Yesus ini membuat kerajaan di muka bumi ini.
Namanya kerajaan seperti itu, kerajaan surga. Membuat manusia baru sampai dia nanti datang kembali. Jadi kerajaan surga itu di bumi ini. Makanya Yesus berkata, Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa itu? Manusia itu hidup benar, nggak korupsi seperti pejabat-pejabat kita. Ya kan? Iya. Ada anggaran negara dimakan, sikat. Nah, karena apa? Karena kerajaan pemerintahan Bapa di surga tidak ada di dalam hati dia. Kalau di dalam hati dia ada pemerintahan Bapa di surga yang memerintah langsung Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya di bumi ini terjadi pemerintahan Tuhan itu. Bukan pemerintahan setan. Ketika orang korupsi, mencuri, apalagi, dan lain sebagainya, berbuat hal jahat. Yang ada itu pemerintahan dari iblis, setan yang memerintah. Nah, kita umat manusia, Bapa di surga ingin yang memerintah itu Yesus. Bukan Muhammad yang memerintah. Kalau Muhammad yang memerintah, kalian pergi ke Arab, Bang. Minum kencing onta. Lempar-lempar batu. Itu karena Muhammad yang memerintah. Makanya Bang, saya undang supaya di hati Anda jangan Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus yang memerintah. Ya, Yesus. Gitu Bang. Orang Islam itu katanya itu kalau masuk Islam syahadat kan ya? Iya, ada kalau kata Abdul Somad, kata Muhammad dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga walau berzina walau mencuri. Nah, itu lihat itu. Gimana? Kita bisa ngucap aja masuk surga gitu gimana? Ya, itu Syahadat itu yang menyaksikan, benar-benar menyaksikan Allah. Itu makanya. Benar-benar disaksikan. Allah sama Muhammad itu benar-benar disaksikan. Harus tahu. Jangan cuma ngucap. Itu makanya saya bilang Bang, justru itulah blundernya. Menurut Muhammad, orang yang mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Sedangkan apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Loh, kata Yesus Bang, jika seseorang memandang seorang perempuan dan dia bangkit hasratnya pada perempuan itu bukan itu sudah berzina Bang. Ngeri Bang. Ngeri. Apa kata Yesus? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ngeri gak Bang? Ngeri Bang. Standarnya jauh Bang. Standar Yesus dengan standar Muhammad jauh. Langit dan bumi Bang. Langit dan bumi. Makanya Bang saya bilang, Muhammad itu kalau menurut Abang tadi, wujud daripada Tuhan, wujud daripada Sang Pencipta. Gagal Bang. Bukan gagal lagi, gagal total. Makanya saya bilang Bang, ikutlah Yesus, jadilah seperti Yesus Bang. Makanya ada lagunya. Yesus, kalau orang Islam itu Muhammad itu semuanya makhluk itu Muhammad. Kalau pengetahuan hakikat. Masalahnya Muhammad yang kita kenal, Muhammad yang ada, yang kita kenal sekarang ini adalah Muhammad yang digambarkan dalam hadis, betul nggak? Nah itu. Iya, Susah menikahi Aisyah, umurnya 6 tahun, betul? Ya. Iya. Terus dia menyuruh perempuan nyusuin laki-laki yang sudah dewasa, betul nggak? Bagaimana itu gambar daripada Sang Pencipta, Bang? Bagaimana itu mewujudnya dari Sang Pencipta? Lihat Yesus. Itulah gambarnya daripada dia yang tidak terlihat. Coba apa kata Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sesama mereka itu berbuat demikian Bang. Dia hanya mengasihi sesama mereka. Tapi apa kata Yesus? Aku berkata kepada kamu, kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Coba. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba. Kurang bagaimana lagi? Makanya saya bilang Bang, ketika Anda ikut Muhammad, Anda akhirnya pergi ke Arab minum kencing onta. Seperti ini Bang, saya kasih gambarnya Bang. Ini orang yang contoh ketika Muhammad sudah menjadi raja di hatinya, memerintah di hatinya. Nih, saya kasih Anda gambar. Bagaimanakah ketika Muhammad sudah menjadi raja di hati seseorang? Saya kasih Anda contohnya ini Bang. Saya kasih Anda gambarnya yang cocok ya. Aduh, mana tadi udah saya persiapkan tadi gambarnya. Nih Bang. Ini ada seorang muslim Bang, dia minum botol isinya air kencing. Bang, saya pastikan Bang, saya pastikan 1000% dia begini, itu karena dia ngikuti Muhammad Bang, karena Muhammad memerintah di hati dia. Itu saking mabuk sama agama itu. Iya, makanya saya bilang Bang, membuat Muhammad memerintah di hatimu akan membuat kamu pergi ke Arab minumin air kencing hewan. Kayak orang ini.
Makanya saya bilang bang, ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai penguasamu, sebagai pengendalimu, kamu akan pergi ke Arab dan bertingkah seperti orang ini. Kamu akan minum air kencing onta, kamu akan cium-ciumin batu, kamu akan lempar-lemparin batu di sana. Makanya tiap hari saya bilang sama kalian, bertaubatlah, jangan jadikan Muhammad sebagai Rob kalian, jadikanlah Yesus sebagai Rob kalian. Ketika Yesus menjadi Rob kalian, maka hidup kalian tidak akan seperti ini. Memang ini keras bang, memang keras tapi menyakitkan, tapi mau gimana, memang benar mau gimana. Kalau diminum itu gimana? Itu karena Muhammad memerintahkan dalam hadis. Islam yang bagaimana itu kencing. Iya, Nggak jadi, semua bang, itu Islam di dalam hadis, ya, di dalam ketika mereka umroh atau haji, mereka itu minumin air kencing di Arab. Ini banyak Muslim yang nggak tahu, bang. Banyak sekali Muslim yang tidak tahu ini ya, bang ya. Ini saya kasih tunjuk nih ya. Kurang edukasi. Orang bodoh itu kok air kencing kok diminum. Tapi itu mengikuti Nabi. Enggak. Nabi juga enggak menyuruh. Enggak pernah. Saya Nabi itu enggak pernah menyuruh seperti itu. Kalau tidak menyuruh, bagaimana mungkin orang-orang di Arab pergi minum air kencing? seolah-olah yang Arab itu pasti suci, pasti. Nih ya, saya Ini. tampilkan. Saya tampilkan lagi nih, saya tampilkan, saya balikan kamera saya sebentar. Sebentar ya, sebentar ya. Nih, sebentar nih ya, saya ini kan, perhatikan. Itu Nabi nggak pernah nyuruh seperti itu. Itu apa itu? Kalau Nabi nggak pernah nyuruh loh, air kencing kayak gitu. Lagi, ya, nggak pernah loh. Nih, saya mungkin nggak terlalu kedengeran suaranya ya. Nih, kalau dari sini ya, nih. Perhatikan. Riwayat Bukhari, ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Itu sampai gitu loh. Wak katanya. Itu akibat daripada mengikuti Muhammad. Makanya bang, mulai hari ini, malam ini, janganlah lagi Muhammad memerintah dalam hidupmu. Yang berdaulat di dalam hidup seseorang itu haruslah firman-Nya yang dari surga turun ke bumi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang seharusnya memerintah di hati seseorang. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Itu kepada seluruh umat muslim yang nonton di sini, ayo ganti Robmu, jangan lagi Muhammad. Gitu loh bang. Makanya ketika abang bilang tadi rumah Tuhan atau bait Allah itu ada di dalam hati manusia, itu bukan konsep agama Islam, itu konsep agama Kristen. Lagunya sangat bagus bang. Ini nanti kepada teman-teman muslim ya, kan banyak tuh yang udah seneng lagu rohani ya. bukan yang syariat. Islam yang hakikat bang itu. Yang Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Nih. Itu ki Islam hakikat, bukan Islam syariat. Kalau syariat nggak tahu. Kalau Islam syariat itu nggak tahu, nggak akan tahu Tuhannya. Oke baik. Ini supaya teman-teman muslim seneng lagu-lagu rohani. Karena sudah banyak yang debat dengan saya, mereka sudah seneng lagu-lagu rohani. Entah apa motivasinya terserah. Yang penting, nih bang, saya putarkan ya bang ya. Nih, dengarkan ya. Lihat ya, nih. Kedengeran suaranya bang? Kedengeran nggak? Bisa kerasin lagi volumenya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Makanya diganti lagunya, jangan Muhammadku,
dengarlah seruan. Muhammad di kuburan. Dengarlah seruanku bagaimana. Lagunya harus yang tadi. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Begitu. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di hati manusia. Itulah yang orang Kristen sebut sebagai Roh Kudus. Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, berdaulat dia di dalam hati seseorang. Maka seseorang itu menjadi gambarnya lagi, seperti sedia kala ketika waktu diciptakan. Gitu Bang. Makanya kita ini menjadi gambar daripada dia. Nah ketika seseorang menjadi gambar daripada dia, disitulah kerajaan Tuhan itu turun di muka bumi. Sekarang kan kerajaan Tuhan nggak turun di muka bumi. Sekarang ini kerajaan setan yang berkuasa di muka bumi. Makanya perang di mana-mana. Karena yang berkuasa, yang menguasai diri seseorang itu setan itu. Begitu. Gimana? Apakah Anda mendapatkan pelajaran malam hari ini? Iya. Iya, begitu. Lagunya itu judulnya, sebentar. Bagi teman-teman yang suka lagunya, itu namanya Hati Ini Rumahmu. Ya. Lagunya bagus. Seperti itu. Suka lagunya Bang? Belum pernah dengar sih Bang. Belum pernah dengar. Apa kecil ya suaranya? Nih. Kita dengarkan lagi ya sedikit ya. Apakah suaranya kecil? Coba kita dengarkan lagi. Ku jadikan hati ini untuk kejamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Tuh. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, senantiasa dia ada. Begitu Bang. Indahnya kekristenan Bang. Makanya Bang, jangan tunda-tunda. Berhenti ngikutin orang yang ada di kuburan. Oke, begitu aja ya Isa Ahmad ya. Mungkin gini Bang, saya tahu ini kan proses panjang ya. Kita Muhammad sejati Bang. gimana? Itu Muhammad yang sejati. Kalau di Kristen itu Yesus Kristus, kalau di Islam yang hakikat itu sama-sama dengan Muhammad itu. Cuma beda Penyebutan aja. penyebutan Kan saja. Masalahnya Muhammad sejati kan Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam Bang, yang ada dalam hadis itu. Ada di diri kita, Muhammad itu ya diri kita sendiri. bukan yang ada di Arab tapi di diri kita. Muhammad itu diri kita sendiri Bang. Kita Oke lah. ikut-ikut. Ya karena gini, karena memang kan kita perlu belajar dulu ya Bang ya. Kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan ya. Ya kan? Kita itu harus belajar menghabiskan waktu. Saya saja Bang, 13 tahun loh lamanya saya mendalami. Jadi nggak sebentar itu teman-teman. Bukan waktu yang semalam bisa beres, nggak. Gimana Tuhan itu di mana? Kok Gitu. nggak disuruh sadat tapi kok Nggak tahu. cuma ucap? Gimana cara nyangsikannya? Nah gitu. Nek secara Cara fikih menyaksikan sudah Tuhan itu tahu. gimana? Oh Tuhan itu di sini, Allah itu di sini, Muhammad itu di sini. Sekarang baru nyampe dulu Nggak tahu dulu. Islam aja gitu. Tiru-tiru aja dulu, sekarang sudah Dulu tahu. ikut-ikutan Islam yang kayak di Arab itu. Sekarang sudah tahu Islam yang bagaimana, sudah tahu. Islam Kristen kita juga dikit-dikit lah belajar. Oke lah. Mungkin Bang Isa Ahmad, mungkin Anda perlu waktu lagi untuk menggali lagi, memperdalam lagi. Intinya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya menyadarkan Anda dan juga para penonton nih. Ada 21.000 orang yang menonton di TikTok, yang di YouTube saya nggak tahu berapa orang, ini ada ribuan juga. Ya itulah. Seperti itu ya Bang Isa Ahmad, semoga Anda belajar kembali, memperdalam kembali. Oke, terima kasih Isa Ahmad, selamat malam ya, saya turunkan ya. Sama-sama Bang, sama-sama saya turunkan ya. Ya itulah teman-teman ya. Tuh teman-teman.